bikinkan kepada you itu adalah cara berpikir dulu sehingga lahir satu pemikiran. Kalian kalau berpikirnya gimana? Biasa cara berpikirnya gimana? Logis, tidak logis, pesimistis, optimistis, cara berpikirnya gimana? Netral, objektif. Coba pendapatnya. Kalau Kun gimana? Itu seorang saintis. Ya, yang utama memang logis, kemudian sistematis. Ya. Oke, ini ya tolong dicatat ya. Pemikiran itu bukan soal pintar atau bodoh, oke? Bukan soal pintar, tapi tahu informasinya. Ya, kita tahu informasinya. Misalnya saya tanya gini ya, 3 kali 4 berapa? 12. Oke, 33 kali 44? Mesti pakai kalkulator. That's right. Artinya apa? 3 kali 4 kan karena memori aja. 33 kali 4 karena cara berpikir kita kecil ya, kita harus pakai kalkulator. Kalau cara pikiran kita besar langsung kita tahu berapa. Betul nggak? Maksudnya paham nggak? Jadi bukan soal pintar atau bodoh. You tahu informasinya nggak? Caranya gimana? 33 kali 4 nggak pakai kalkulator. Kalau you tahu informasinya kan itu jadi lebih cerdas kan dibanding orang lain. Jadi ini bukan soal pintar atau bodoh, tapi tahu informasinya. Ini namanya lateral thinking. Ya, jadi pernah dengar lateral thinking? Pernah. Siapa yang bikin pertama kali? Oke ya, saya kasih challenge ya. Coba pikir lateral thinking. Jadi ya, pemikiran itu kan satu proses. Cara, perbuatan memikir. Perbuatan memikir kita itu gimana? Ada suatu problem yang memerlukan pemecahan. Cara pemikiran kita gimana? Pikirannya udah ada, jawabannya udah ada gitu. Tapi pemikiran kita gimana untuk mencari jawaban? Ya. Jadi pengertian umumnya itu kan, pemikiran kan itu satu proses. Kita gunakan akal kita untuk mempertimbangkan sesuatu, apa aja. Nah, ketika kita melakukan ini ada berbagai proses mental yang berbeda. Betul nggak? It's a mental process. Di Urantia kan ditulis main mental. Kita tanya main apa, mental apa. Ya. Nah, ketika kita berpikir, di situ ada proses mental yang berbeda. Ketika kita bilang impossible, mental kita juga ada bilang impossible. Betul nggak? Atau enggak? Oke, saya kasih quiz ya. Coba pikir ya, berpikir secara lateral ya. Ini ada satu kantor. Liftnya ini menurut pegawai kantornya itu terasa lambat. Terasa lambat. Jadi mereka komplain ke direkturnya, Pak, tolong diganti liftnya terasa lambat. Tapi mereka nggak punya duit kantornya. Ya, lihat dengar kata-kata saya, liftnya terasa lambat. Lalu gimana? Dia mau investasi lift mahal banget, nggak ada duit. Bagaimana dia mau men-solve problemnya? Ya, saya ulangin ya. Liftnya terasa lambat, pegawai-pegawai nggak suka. Dia pengennya apa? Pegawai pengennya apa? Cepat. Bukan. Terasa, watch my word. Terasa lambat, bukan liftnya lambat loh. Liftnya sudah terasa lambat, udah tua. Solusinya apa? Kita bikin cepat. Kalau saya enggak, bagaimana bikin supaya dia terasa cepat? Bukan jadi cepat, rasa kan? Dia rasanya lambat. Gimana sekarang kita bikin rasanya cepat? Kurangi Direnov. Udah saya bantu tuh. Kurangi beban. Dibagusin. Kenapa? Kasih SOP kurangi beban, bro. Liftnya udah tua, bro. Liftnya udah tua. Lu mau pakai satu orang? Dibagusin aja. Direnov seolah-olah. Oke, that's good idea. That's good idea. Great, very good idea. Apa? Kasih apa? Misalnya ruangannya dibikin seperti lift baru, pakai kaca, misalnya catnya dan sebagainya. Ada lain, ide lain? Dikasih TV, Prof.
kasih TV, apa lain? Iklan, Prof. Apa ini? Iklan. Apa lagi? Kalau dikasih kaca, kira-kira yang perempuan khususnya ngaca nggak dia tuh? Iya, pasti. Ini semua jadi nggak terasa lambat lagi kan? Ada investasi nggak? Ada sedikit tapi. Iya, nothing. Solve problem kan? Enggak, salah pikiran itu. Lateral thinking. Memanipulasi pikiran orang. Ya, manipulasi is not that word ya. Tapi itu kan cara berpikir kita men-solve sesuatu, kan itu suatu pemikiran, betul nggak? Ya. Kira-kira di universal mind itu ada nggak pikiran itu? Pasang kaca, ada kan? Ada kan? Tinggal kita langsung kita berpikir aja. Kita tinggal download aja, pilih mau yang mana ya. Tuh. Ya. Oke, saya pengen share hari ini ya teknik berpikir ya. Ini penting, teknik berpikir. Penting banget, terutama buat Pak Yusuf. Pak Yusuf nggak akan lupa-lupa lagi. Saya tuh biasanya pakai teknik. Kalau saya mau baca buku, tebal bukunya. Oke, saya scan dulu. Saya scan bukunya. Lalu saya membayangkan saya pakai satu topi. Topinya topi magnet sama saya punya otak kayak spons. Itu kan orang bilang imajiner. Oke, imajiner. Tapi kan ada di situ. Di universal mind. Jadi kan nggak imajiner lagi. Karena sense kita terbatas, cuma sense kita bilangnya imajiner. Kalau sense kita ada, itu ada gitu. Magnet. Saya taruh bukunya, saya taruh aja di kepala saya tuh. Saya nggak baca. Saya taruh di kepala saya. Kadang saya taruh di bawah tempat tidur saya tuh. Lalu ada certain teknik yang mau saya bagi ke kalian. Besoknya sudah tahu. Magic atau logic? Seperti magic ya. Hah? Gimana Pak? Unknown. Oke, cara berpikir ada berapa macam? Kita kan Rasional dan irasional. oke, one thing, apalagi? Oke, nih, Newton, waktu apel jatuh, jadi di pikiran dia apa? Sampai dia bisa menemukan idenya itu. Apa idenya Newton? Masih ingat nggak idenya Newton apa? Gravity. Yang dia pikirin apa? Emang dia berpikir siapa yang lempar apel? Apa dia pikirnya gitu? Dia mikirnya gitu nggak? Siapa sih yang lempar apel ke kepala saya? Kan nggak begitu. Atau apa dia berpikirnya gini? Itu pemikiran kecil ya. Kalau pemikiran average, mikirnya gini, ini lagi musim gugur nih sampai apelnya turun, nah itu masih average. Dia mikirnya gimana? Dia mikir great. Dia bilang, kenapa jatuhnya nggak ke atas? Kenapa harus jatuh ke bawah? Kenapa jatuhnya ke atas? Kan itu kan pikirannya gitu. Enggak. Baca sejarahnya enggak? Kan sering kita bilang kayak apel jatuh ya tahu nggak apel jatuh pemikiran Newton apa sampai dia bisa nemuin itu gitu. Karena dia berpikir kenapa jatuhnya ke bawah nggak ke atas, itu pikiran dia. Lu pernah dengar teman-teman? Ya. Saya pernah baca itu. Oke, saya share screen ya. Saya share screen. Boleh ya Bu Rini ya? Oke, ini baca nggak? Coba Grace baca, Grace. Dalam evaluasi dan pengenalan batin, perlu diingat bahwa alam semesta tidak mekanis ataupun magis. Alam semesta itu adalah suatu ciptaan batin dan suatu mekanisme hukum. Meskipun dalam aplikasi praktisnya hukum-hukum alam beroperasi dalam apa yang tampak sebagai alam rangkap dua, yang fisik dan yang spiritual. Dalam kenyataannya,
keduanya adalah satu. Apa artinya tuh? Nggak ngerti. Apa artinya? Coba tadi kan udah saya jelasin, saya udah baca. Ya semua itu mengikuti hukum alam. Tidak ada yang magis sebetulnya. Yang penting apa? Antara hukum spiritual sama hukum fisik kan sama. Sama. Iya. Mau ada di super universe mana juga sama. Kan sama kita yang mengenal hukum alam tersebut, kita bisa lakukan apa aja kan. Nah, sekarang ada orang yang bisa, ada yang nggak bisa. Kenapa? Nah, yang kedua baca. Kemampuan untuk mengamati dan menemukan batin dalam mekanisme alam semesta itu bergantung sepenuhnya pada kemampuan, lingkup, dan kapasitas dari batin yang menyelidiki, yang melakukan pengamatan tersebut. Batin-batin ruang waktu yang diorganisir dari energi ruang dan waktu adalah tunduk pada mekanisme ruang dan waktu. Artinya apa? Coba ditranslate aja. Ataupun. Ya, jadi intinya semua kemampuan untuk observe itu atau menemukan itu tergantung sama kapasitas dari masing-masing individu. Setuju nggak ini tersembunyi? Ya. Tapi jelas ditulis. Nah, apa kita gali gitu? Kalau kita baca gitu, oh iya ya baca gini, oh ini gini-gini. Apa maksudnya apa gitu? Dia disebut batin-batin ruang waktu yang diorganisir dari energi ruang dan waktu. Siapa itu batin-batin ruang waktu? Pikiran-pikiran ruang dan waktu siapa? Universal mind kan? Yang ada di super universe A, B, C, D, 1, 2. Yang diorganisir oleh energi ruang kayak power director, semua itu. Semuanya tunduk pada mekanisme. Jadi kalau you mau download, bayangkan ada universal mind itu yang besar, ya, kosmos, lalu kita meta kosmik, lalu kita mendownload, berarti kita harus kasih dulu kan. Yang kita kasih apa? Yang kita harus kasih apa? Pikiran atau pemikiran kita? Pemikiran. Pemikiran. Pemikiran kita kasih supaya kita dapat pikiran itu, jawabannya. Betul? Jadi harus diawali oleh pemikiran kita sendiri. Oke, kalau gitu cara berpikir jadi penting nggak? Penting. Kalau begitu jadi penting. Jadi penting. Gini, setelah lihat gambar 6 topi ini gitu ya, saya tuh jadi lihat bahwa oh selama ini saya memang selalu pakai yang biru gitu. Jadi saya membuat posisi dulu, positioning dulu gitu ya. Jadi bagaimana nih menghadapi apapun juga itu kelompok atau diskusi atau dalam suatu keadaan gitu ya. Selalu saya lihat posisi saya di mana gitu. Kalau saya merasa posisi saya itu kalah gitu, atau saya dalam posisi yang tidak membuat saya itu happy gitu ya, saya mendingan entah itu bukannya mundur, tetapi juga saya mendingan diam atau menjauh sambil melihat gitu. Nah, kemudian saya di situ bisa lihat gitu bahwa oh saya di sini nggak bisa masuk dalam kelompok ini gitu ya, karena berbeda. Sebetulnya saya ingin bertanya ya dengan Pak Richard, ini 6 topi, apakah setiap orang sebetulnya sudah punya infrastruktur ini atau infrastrukturnya ada yang tidak lengkap sehingga mereka tidak bisa mengaktifasi kemampuan-kemampuan itu? Good question. Ada yang bisa jawab nggak? Very good question. Nih, Ibu Rini barusan kasih pertanyaan mendasar banget. Tolong dijawab. Siapa yang bisa jawab? Menurut saya, boleh saya jawab? Coba jawab. Boleh coba jawab. Ya, Menurut saya semua pandangan saya itu pola pikir apa tuh? yang sempit. Itu opini itu. Emosi. Sering saya Chris. Menurut saya, pendapat saya, apa-apa. Iya. Ya memang ya begitulah saya. Iya saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi maksud saya gini, setiap orang punya
kapasitas-kapasitas ini, tapi kapasitas itu ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Oleh karena itu saya jadi ingat Pak Kun dulu pernah buat human design, sehingga ada seseorang yang bersifat generatif, ada yang reflektif, ada yang apalagi saya lupa lah ya. Jadi kita semua kita di dalam suatu komunitas bisa saling mengisi. Tetapi bahwa satu orang punya 6-6-nya saya rasa jarang ya. Jarang ke 6-6-nya itu. Mungkin 3 lah, punya 3. Umumnya 3 ya, 2-3. Tapi dari teori barusan kelihatannya kita bisa menggali potensi itu setelah kita tahu ini, oh I can try this type of thinking gitu. Jadi bisa diasah dan itu melalui pelatihan-pelatihan. Kalau tanpa pelatihan orang juga nggak akan terlatih untuk berpikir seperti itu. Oke, ya melatihnya kan bisa sekolah lagi 6 tahun SD, SMP, ini kita mau accelerate semua karena ini kan mengarah kepada acceleration consciousness kan, betul? Iya. Jadi kalau kita harus melatih lagi 6 tahun, too long, betul? Enggak harus 6 tahun, tapi dengan saat ini kita berpikir ada ternyata berpikir lateral, berpikir produktif dan sebagainya. Jadi kita bisa mengembangkan diri, ya, bisa bertumbuh, ya, untuk berpikir dengan pola-pola yang lain. Oke. Tadi menjawab pertanyaan Ibu Rini kan nanya. Potensinya ada, setiap orang ada. Saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Rini dengan pertanyaan lagi, Bu. Intuisi semua orang punya nggak, Bu? Punya. Lalu kenapa saya tanyanya sama Ibu Rini? Punya ya, Bu Rini? Punya ya, Bu? Lalu kenapa nggak berkembang? Dalam setiap pribadi itu juga punya, ada yang masih memiliki, banyak yang masih memiliki kadar konflik, hambatan, komplekses ya, dan juga ya sehingga melihat segala sesuatu itu tidak dengan clarity, itu level consciousness mempengaruhi tingkat kesadarannya karena banyak hambatan tadi. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya juga. Orang-orang ataupun setiap orang punya infrastruktur atau tidak, dan apakah pada akhirnya apabila kita solve the hambatan itu bisa menyalakan lampu-lampu di infrastruktur itu sehingga mereka punya kapasitas untuk menjadi lebih cerdas, itu lebih cepat gitu Pak. Absolutely. Jadi kalau human design-nya dari Pak Kun itu kan ada lampu merah sama biru yang belum nyala kan, Pak? Tapi semua potensi ada kan? Ya. Sekarang kita punya ini, kalau kita mau nyalakan butuh 6 tahun lagi SD, saya kan too long. Jadi dari cara berpikir ini melahirkan satu consciousness kan? Betul? Dari consciousness itu membersihkan satu meaning. Ya. Nah, dari meaning itu menghasilkan satu consciousness baru dan melahirkan cara berpikir baru lagi, kayak lingkaran, Bu. Nah, jadi kalau kita mulai dari zero, ini lama. Jadi kita mulai dari ketika kita mengetahui ada pola berpikir seperti ini, berarti consciousness kita udah berubah kan melihat sesuatu. Betul nggak? Iya. Nah, paling nggak apa? Kita jadi nggak judgmental. Ya, kayak Imbang, dia pakai pemikiran, kan Imbang tuh dia pakai pemikiran biru dan sering sekali pakai pemikiran putih. Faktanya kan Tuhan begini, gue nuntut dong sama Tuhan, kan gitu kan? Selalu gitu kan, lalu dia menilai kritis pakai topi 3. Imam tuh paling nggak pakai 3 topi, hitam putih biru dia pakai, betul nggak? Iya. Ya. Nah lalu dia memberikan alasannya begini loh, tapi realistiknya alasannya, ya sering kan alasannya kita harus bikin organization ya, jadi mulai berkembang yang nomor 4-nya. Nah sekarang kayak Pak Nugroho bilang mengatakan bahwa kalau nggak ada stres itu kita mati. Nah, tadi dari diskusi yang barusan dan kita melihat ada pola berpikir gini, mudah-mudahan bisa berubah, Pak, bahwa justru kalau hambatan itu nggak ada, seperti diskusi kita kemarin, kita bisa optimal, Pak. Karena stres itu diciptakan oleh Dr. Spin. Ya, dari Illuminati, pola pikir kita diatur, Pak pun udah bilang kan,
Pola pikir kita tuh udah diatur sama seseorang, sama satu kelompok yang mau menguasai dunia. Nah, kita harus keluar dari situ. Tahun 60-an, tadi Pak Yusuf juga bilang, tahun 60-an juga kita nggak mengenal kata stres kok. Nggak pernah mengenal kata stres. Ya. Nah, sekarang anak kecil aja udah tahu arti stres. Nah, jadi itu tergantung dari kita memberikan meaning bagaimana. Difficulty itu apa sih? Terus kita kasih meaning, oh ya ini berat ya, oh iya jadi stres gitu. Kan meaning yang memberikan kan kita. Jadi membuat stres itu siapa? Kita yang membuat stres. Walaupun itu datangnya faktor eksternal, ya ada gempa bumi, anak meninggal, and so on, yang buat bikin stres kayak diri kita sendiri, karena kita memberikan meaning seperti itu. Kemarin waktu kita bicara kematian, kalau Pak Yusuf meninggal gimana? Ibu Rini memberikan meaning, congratulations, saya memberikan meaning sedih. Kan stres saya, Ibu Rini kan nggak stres. Padahal orang yang kita kasih meninggal, belum meninggal, ya kalau meninggal gitu. Betul Bu Rini? Ya. So, like the beauty is in the eyes of the beholders. Jadi keindahan itu mengenai bumi ini. Nah, kalau untuk anak-anak Tuhan, seperti Urantia bilang, hal-hal seperti itu, difficulty itu menjadi simulator, jadi nggak ada stres. Bisa challenge, Pak. Hah? Coba Pak Nur. Boleh sih, boleh Pak ya. Maaf, Ya. maaf. Menilai, analisis, ya mungkin analisa risiko dan lain-lain. Memang ini bagus dalam hal mengevaluasi. Tetapi kalau kita punya suatu niat atau suatu keinginan atau ide yang ingin direalisasikan, terlampau banyak topi hitam ini juga membawa membawa pemikiran negatif itu, sehingga ini akan kontradiktif dengan perasaan intuisi topi merah ya, yang kita udah bangun keyakinan bahwa nanti yang akan terjadi adalah demikian. Tapi begitu kita menggunakan topi hitam, ini akan mereduksi gitu, ya kontraproduktif ya. Nah, saya mohon saran Prof ya. Saya biasanya kalau punya tadi suatu keinginan dan lain-lain, biasanya topi hitamnya saya kurangin, bahkan saya tidak pakai. Jadi ya saya pakai hanya untuk mengevaluasi kejadian yang sudah terjadi. Tapi kalau yang untuk ke depan, saya berusaha untuk tidak menggunakan itu. Mungkin mohon saran Prof. Ya, topi hitam itu umumnya kan dipakai di bank, ya. Itu pun kalau udah hati-hati banyak juga kreditor-kreditor yang kabur gitu ya. Terlalu banyak memakai topi hitam juga nggak bagus Pak, tapi nggak dipakai sama sekali juga nggak bagus gitu. Nah sebenarnya rata-rata manusia itu kan pendekatannya selalu dengan fear, terlalu banyak memakai topi hitamnya gitu ya, sehingga tidak berani risk ya, nggak berani kan calculated risk. Jadi tetap ada itu di belakang. Kalau biasanya ada analisa sweat itu kan ada analisa sweat itu ya. Nah, memang harus dipakai proporsional, bukan yang nggak dipakai Pak. Dipakai tapi proporsional, semuanya dipakai proporsional. Saya juga memakai intuisi, saya juga proporsional, nggak pernah gegabah gitu ya. Jadi bukan nggak respect sama satu jaster ya, tapi saya karena kalau kita terlalu fanatik pakai intuition juga ya, nggak bisa begitu juga gitu ya, nggak bisa begitu juga. Jadi nanti bisa dapat gabungan. Jadi nanti ini memang harus saya bedah dulu, tapi nanti udah jadi inherent jadi satu, kita nggak bisa misahin lagi. Sudah otomatis gitu, gitu lah, udah tahu ya, calculated risk-nya gini, ini gini, ngerti nggak? Jadi bukan seperti bikin proposal, oh topi hitamnya menganalisa gimana, topi kuningnya enggak gitu ya. Ini hanya kita bedah, itu ada seperti itu cara berpikir, gimana itu kita menjadikan pola pikir kita udah ada 6 elemen itu secara proporsional. Itu Pak. Integrated. Ya. Nah, cuma dari ini semua ya, dari semua ini yang paling powerful itu yang merah. Yang tidak ada data, tidak ada fakta, tidak ada analisis, ya, tidak apa, ya ini paling makanya ini paling sulit gitu ya. Nah kalau kita udah ada ini, yang kuning, yang hijau sama ini akan akselerasi, akan naik ya, cepat akselerasi. Ada pertanyaan lagi Bu Rini? Sementara cukup Pak Richard. Nggak, kelihatannya masih thinking.
Iya, mungkin memprosesnya lama. Oh gini. Iya. Misalnya sebelum kita pakai topi hitam, kita harus pakai topi kuning dulu. Iya. Ya, caranya gitu ya. Jadi kalau kita ada ide-ide baru, kita pakai biru, pakai yang pendekatan dulu. Oke, kita pakainya kuning dulu kan. Jangan pakai hitam dulu. Jangan pernah pakai hitam dulu, Bu. Ya, hitam kalau bisa pakai yang kedua. Kita pakai dulu alasan, logis, positif, baru pakai hitam. Gitu. Ya. Lalu datang lagi informasi, pakai lagi hitam. Gitu. Ngerti nggak? Bisa berkali-kali, Bu. Ya. Lalu yang produktif, pakai lagi hitam. Itu checklistnya. Tapi orang selalu pakai hitam, ngecek kan, alasan kuning, pakai hijau, hitam. Tapi nggak pernah pakai merah. Nah, sekarang kita punya merah kan, pertanyaannya sama merah, hitamnya bobot hitam makin lama makin dikurangi. Iya, butuh latihan ya. Yang pasti ini butuh latihan ya, Pak. Butuh exercise. Kalau pakai latihan, pakai conscious mind, ya lama, harus pakai subconscious mind, Bu. Lihatnya di panduan buku itu, jawaban yang diberikan itu kan singkat-singkat, Pak. Betul nggak? Kalau lihat, nanti saya kasih lihat note saya ya. Jawabannya singkat-singkat, tapi dari singkat-singkat itu, ketika kita rangkaikan, persis kayak remote viewing, dia menjadi satu yang agak panjang gitu. Tapi jawaban itu tidak pernah panjang, Pak. Nggak pernah panjang. Nah, jadi tekniknya, Pak, if you ask something, ask yang singkat-singkat aja. Ya, sehingga jawabannya singkat. Jadi, orang cerdas itu tidak dilihat dari pertanyaannya. Orang menjawab itu tidak dilihat dari pertanyaannya. Jadi, oh dia cerdas, dia bisa menjawab A, B, C, D, E. Bukan itu. Orang cerdas itu dilihat dari pertanyaannya. Agree? Nah, jadi you nanya, kalau semesta harus cerdas. Ya, jadi you harus nyusun kira-kira urutannya gimana nih jawabannya. Kira-kira. Kita kan sudah punya perkiraan. Ya, nah sehingga jadi satu rangkaian citra. Karena kalau you mengharapkan dicitrakan semua dari A seperti ini, enggak begitu. Doesn't like that. Ya, namanya juga self adjuster, Pak. Ya, jadi dia tidak memberikan jawaban yang harus begini, nggak begitu. Dia self adjuster, harus pikiran. Jadi kita harus berpikir, ada cara berpikirnya. Dia mengadjust cara berpikir kita. Ini model ini adalah cara berpikir yang self adjuster terima kayak begini. Oh, cara berpikir ini. Ya. Jadi orang selalu menganggap, dan juga self adjuster 99% ya Pak, kalau saya ngomong soal materi dia nggak jawab. Makanya kalau you lihat buku panduan itu selalu tanya yang mana konsentrasi itu apa, ini pokoknya ke situ ada jawab tuh, lancar deh jawabnya. Saya gitu tanya bisnis, tanya apa ada nggak jawab. Nah dari jawaban itu kita cerdas, kita bisa ngatur hidup kita untuk ini, untuk itu. Tapi di jawab materi nggak pernah, selalu ke sana. Iya. Dan benar yang Prof sampaikan di dalam buku panduan itu. Jadi memang bukan hanya diberikan jawaban, tetapi juga sepertinya men-trigger pemikiran orang sehingga misalnya besok tiba-tiba saya ada kejadian, kok ada orang menginformasikan ini gitu. Kok tiba-tiba sebegitu buka laptop tiba-tiba saya melihat ada informasi ini gitu. Jadi seperti apa ya, suatu building block gitu. Jadi kita merangkai dapat ini, dapat ini. Itu bagus banget, itu bagus banget. Gini ya, saya saranin sama saudara-saudara ya. Itu kan bukan karangan saya, itu saya kan nggak ngarang gitu. Buat apa saya ngarang gitu. Jadi itu betul-betul waktu saya dapatkan itu, saya juga nggak tahu itu intuisi. I just feel dari something ini, ya udah jawab. Jadi saya menganggap diri saya God waktu itu. Saya sombong orangnya gitu ya. Anggap beres aja, beres. Over percaya diri gitu ya. Belakangan saya baru tahu, setelah lansia ternyata ada semua. Di situ saya berubah gitu ya. Oh begitu ya. Nah, coba you baca itu. Sudah itu, apapun yang you baca jawabannya, ketika ada jawaban ditulis. Jadi anggap pertanyaan saya itu satu trigger yang ditanyakan ke self adjuster, karena it works with me kan. Saya tanyakan ke self adjuster, itu dijawab. Jadi ketika ditanyakan pertanyaan saya ke self adjuster, dia jawab, lu tolong lengkapin jawaban saya, gitu. And something amazing will happen to you. Ada yang mau sharing nggak di sini kira-kira itu? Barangkali Ibu Rini. Ya, saya mau sharing. Saya ada pulpen, ada kertas, jadi automatic writing.
Jadi saya nggak mikir, tapi tangan saya bisa bergerak gitu. Automatic writing. Ya, jadi gini pun, you print aja itu. Begitu ditanya, ya you jawab aja. Pertanyaan saya itu sama. Nanti kan jadi tercompile ya, tercompile semua. Kita lihat how become completed gitu. Satu dasar saya, you, and so on. Tulis saja. Ya. Saya kira kalau you bab 2 aja, you mulai dari bab 2, gak usah cepet-cepet ya. Bab 2 pahami dulu. Renungi, udah itu bab 3. Baca itu aja udah berubah nanti kita. Personality kita berubah. Ya. Betul. Grace sudah baca? Belum ya? Menarik juga yang Pak Nur Doho bilang, coba kita lihat sama orang tia jawabannya gimana. Menarik juga tuh Pak. Tapi yang jelas ada percikan ilahi di situ Pak, Soto Jaster. Revelation tuh Pak. Ibu Rini, terima kasih ya komennya. Bergetar hati saya Bu Rini. Oke Pak. The one that you sent me. Oke ya.